Cynthia Itansari dari SD Negeri Tampomas, Kota Cirebon. Baik anak-anak, karena pada saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19, maka anak-anak jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan menerapkan 5M. Apa saja sih 5M itu? Yang pertama, anak-anak harus memakai masker kemanapun, termasuk pada saat bermain bersama teman. Yang kedua, yaitu anak-anak jangan lupa mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, atau bisa juga menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, yaitu menjaga jarak minimal 2 meter. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Jadi kalau misalkan sedang ada yang berkerumun, lebih baik dihindari saja ya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu membatasi mobilitas. Jadi apabila ada kegiatan yang tidak terlalu perlu atau penting, lebih baik anak-anak untuk diam di rumah ya. Selanjutnya, apakah anak-anak sudah siap belajar? Jika sudah siap belajar, jangan lupa disiapkan buku tulisnya. Nah, kalau misalkan ada yang penting dan untuk dicatat anak-anak, jangan lupa ditulis di buku tulis ya. Kemudian, jangan lupa disiapkan alat tulisnya, pensil, pulpen, dan penghapus. Dan jangan lupa anak-anak minta bimbingan dan bantuan, boleh dari orang tua atau dari kakak. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. Yang kedua, menjelaskan isi iklan dan mendemonstrasikan iklan elektronik. Yang ketiga, mengenai bahan dan alat karya seni rupa batik tradisional Indonesia. Yang keempat, anak-anak akan mempelajari mengenai pentingnya memahami keanekaragaman. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, supaya kita diberi kemudahan dalam belajar. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Berdoa selesai. Nah, untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui pengamatan gambar, anak-anak dapat mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan video, anak-anak dapat menjelaskan isi iklan dan mendemonstrasikan iklan elektronik dengan baik. Yang ketiga, melalui pengamatan gambar, anak-anak dapat mengidentifikasi bahan dan alat karya seni rupa batik tradisional Indonesia dengan benar. Dan yang terakhir, melalui penjelasan guru, anak-anak mampu menyebutkan pentingnya keanekaragaman dan menguraikan contoh cerita tentang arti pentingnya memahami dengan baik. Baik, selanjutnya mari kita lihat gambar pada layar. Nah, di situ ada gambar apa ya kira-kira? Iya, betul. Ada gambar organ pencernaan manusia. Nah, pada pembelajaran sebelumnya
telah dibahas mengenai fungsi organ pencernaan. Nah, di sini Ibu akan membahas sedikit atau mengulang pembahasannya. Fungsi organ pencernaan. Nah, organ pencernaan manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Lalu fungsinya apa ya? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan agar lebih mudah untuk ditelan. Selanjutnya ada kerongkongan. Jadi makanan yang telah masuk ke mulut itu lalu masuk ke kerongkongan. Nah, kerongkongan ini berfungsi untuk memindahkan makanan menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Nah, setelah ke kerongkongan, makanan masuk ke dalam lambung. Nah, lambung ini berfungsi untuk mengunyah makanan dan mencerna makanan dengan bantuan enzim. Setelah dari lambung, makanan masuk ke dalam usus halus. Nah, usus halus ini berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Jadi makanan ini dipisahkan sari-sari makanannya. Kemudian masuk ke dalam usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan pembentukan feses. Setelah dari usus besar, maka akan masuk atau keluar melalui anus. Nah, anus ini berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak ditemukan oleh tubuh. Jadi harus diingat ya, organ pencernaan itu meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Kemudian ada pun gangguan pada sistem pencernaan manusia. Gangguan itu bisa disebut dengan penyakit ya anak-anak. Penyakit yang terdapat dalam sistem pencernaan manusia diantaranya yaitu ada penyakit MAH. Ayo, siapa di sini anak-anak yang pernah mengalami sakit perutnya karena telat makan atau karena salah makan? Nah, kemungkinan akan mengalami penyakit atau gangguan MAH. MAH adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit ulu hati. Nah, penyebab dari penyakit MAH yaitu biasanya terdapat luka pada lambung yang tidak segera diobati. Nah, akibatnya lambung ini mengalami infeksi dari bakteri Helicobacter pylori. Gejalanya itu bisa berupa nyeri perut bagian atas, mual, bahkan bisa sampai muntah-muntah ya anak-anak. Lalu bagaimana ya cara mengatasinya? Cara mengatasi penyakit MAH ini kita lihat dulu tergantung dari sebabnya. Tapi obat yang biasanya digunakan untuk mengobati sakit lambung itu adalah antibiotik dan antasida. Yang kedua yaitu ada diare. Nah, siapa yang pernah mengalami diare? Rasanya tidak enak sekali ya. Nah, diare ini merupakan gangguan pencernaan yang menyebabkan buang air besar itu lebih sering dari biasanya. Nah, penyebab dari diare itu biasanya ada infeksi virus pada usus besar atau bisa juga dari alergi makanan atau dari salah makannya. Nah, kalau misalkan kita makan itu harus dilihat dulu tanggal kadaluarsanya. Jangan sampai kita memakan makanan yang sudah kadaluarsa dan menyebabkan kita sakit diare. Nah, gejalanya itu berupa meliputi perut terasa kembung atau kram, kemudian tinjanya encer, rasa mulas, atau terkadang mual dan muntah. Nah, cara mengatasi diare ini, biasanya diare ini akan sembuh dengan sendirinya anak-anak. Tetapi kita harus melakukan antisipasi, yaitu dengan cara istirahat yang cukup dan banyak minum air putih supaya tidak mengalami dehidrasi. Nah, anak-anak, selain kita telah belajar mengenai pencernaan dalam tubuh manusia, anak-anak juga telah mempelajari mengenai iklan layanan masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas bagaimana sih cara membuat iklan layanan masyarakat dengan baik. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kita tampil ingin membuat iklan. Yang pertama yaitu melakukan kontak mata dengan penonton.
iklannya bisa kita lihat iklan layanan masyarakat dengan judul Batikku Batik Kalian. Lahir di bumi pertiwi, di bawah hangatnya cahaya surya. Ribuan harapan tertuang di dalam sebuah ukiran. Aksara tersirat dalam sebuah megah yang sederhana. Setiap garis yang menyeratkan ribuan pesan yang berisi pengorbanan, rasa syukur, keindahan, penghormatan, dan jutaan pesan lain yang tak hanya sekedar garis dan warna. Namun, apakah mahakarya itu sudah disanjung di tanah kelahirannya? Mana pakai batik? Modangan. Cah, pakai batik udah kayak orang tua aja lu. Pakai batik udah kayak balura. Apakah ia meminta untuk dihargai? Jawabannya tidak. Apakah ia mengangkat harkat dan martabat kita sebagai anak kampung yang berwibawa di mata dunia? Jawabannya tentu saja iya. Jadi, masihkah kita akan memperlakukannya seperti sesuatu yang tidak berharga di rumahnya sendiri? Di rumah kita, di rumah yang telah membalut jiwa raga kita hingga akhirnya kita dihargai, dihormati, dan dipandang oleh dunia. Saya Ibnu, saya bangga pakai batik sebagai identitas anak bangsa. Saya Sukma, saya bangga pakai batik Indonesia. Karena batik adalah budaya yang dilahirkan di tempat saya dilahirkan. Saya Jenisa, saya bangga pakai batik. Karena batik adalah kebanggaan Indonesia dan diakui seluruh dunia. Baik anak-anak, tadi itu adalah salah satu contoh iklan layanan masyarakat dengan judul Batikku Batik Kalian. Nah, jadi perlu diingat ya, batik itu merupakan salah satu warisan yang harus kita lestarikan, jangan sampai dilupakan ya. Nah, anak-anak, tahukah kamu apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat batik? Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai bahan dan alat membatik. Di sini kita membutuhkan malam atau lilin atau parafin. Yang kedua itu adalah canting. Nah, canting ini tempat menyimpan malamnya. Lalu yang ketiga ada kain. Yang keempat wajan dan kompor. Yang kelima gawangan atau tempat untuk meletakkan batik yang akan digantung. Nah, di sini Ibu memiliki gambar contoh motif batik Nusantara. Yang pertama ada motif batik Sidomukti dari Magetan. Di situ bisa dilihat ya anak-anak. Kemudian yang kedua motif batik Parang Kusumo dari Solo. Nah, ini dia gambarnya. Bisa kita perhatikan baik-baik seperti apa. Lalu yang ketiga ini dari kota kita sendiri yaitu batik Megamendung dari Cirebon. Nah, ini pasti sering lihat ya anak-anak ya. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu motif batik Jelamprang dari Pekalongan. Nah, selanjutnya ada motif batik Tutik Suara dari Malang. Dan yang terakhir motif batik Parangporo dari Jepara. Nah, itulah tadi contoh motif batik yang ada di Nusantara. Selanjutnya,
bagaimana sih Bu pembuatan batik itu? Nah, dalam pembuatan batik itu kita menggunakan beberapa teknik yang ada. Yang pertama ada teknik tulis menggunakan canting sebagai alat membuat motif. Yang kedua ada teknik cetak atau sablon. Dan yang ketiga ada teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam motif batiknya. Nah, selain batik itu terlihat indah, ternyata batik juga memiliki makna tersendiri loh anak-anak. Setiap motif batik itu memiliki makna atau mempunyai arti. Salah satu contohnya di sini Ibu akan menjelaskan makna motif batik Mega Mendung Cirebon. Nah, seperti yang dapat anak-anak lihat di gambar, bahwa motif batik Mega Mendung ini bercorak seperti susunan awan dengan pewarnaan yang gelap seperti merah tua, biru tua, atau kecoklatan. Nah, motif batik Mega Mendung ini memiliki garis lengkung yang tersusun beraturan menggambarkan kehidupan manusia yang selalu berubah untuk mencari jati dirinya. Nah, anak-anak jangan lupa ketika sedang mencari jati diri terus menjadi orang yang positif ya, anak-anak. Selanjutnya, nah selain Indonesia ini memiliki keanekaragaman dalam motif batik Nusantara, Indonesia juga memiliki banyak keragaman lainnya. Contohnya keragaman di dalam kelas. Nah, anak-anak tentunya ketika sedang belajar itu ada dua kegiatan ya, bisa belajar secara mandiri atau bekerja seorang diri, dan bisa juga bekerja atau belajar dalam sebuah kelompok. Nah, lalu apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kegiatan pembelajarannya ya? Yang pertama, kelebihan bekerja seorang diri atau belajar seorang diri, yaitu anak-anak bisa berpikir dengan fokus tanpa adanya gangguan. Yang kedua, mempunyai rasa percaya diri dengan apa yang dikerjakan. Nah, tapi ada kekurangan juga loh anak-anak. Kekurangannya itu tidak bisa bertanya kepada orang lain dan bisa menimbulkan kesalahan dalam bekerja. Adapun kelebihan dalam bekerja atau belajar dalam sebuah kelompok, yang pertama, tugas yang dikerjakan menjadi lebih cepat selesai karena banyak orang-orangnya ya kalau kita kelompok. Lalu yang kedua, bisa mendapatkan banyak pendapat karena biasanya kalau kelompok itu kan ada diskusi. Nah, kekurangannya yaitu pertama, banyaknya keributan atau banyak yang berbicara. Yang kedua, waktu lebih banyak terbuang. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bekerja atau belajar dalam sebuah kelompok maupun bekerja seorang diri. Nah, dua-duanya sebenarnya baik ya anak-anak. Kita dapat memilih salah satu di antaranya. Jika kita membutuhkan banyak pendapat dalam pembelajaran, kita bisa memilih pembelajaran dengan kelompok. Apabila tidak perlu banyak pendapatnya, maka bisa lebih memilih pembelajaran seorang diri. Nah, anak-anak, sampailah kita pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu batik Nusantara merupakan kekayaan yang tidak ternilai bagi bangsa Indonesia. Selain memiliki keragaman motif dan warna, batik Nusantara juga memiliki keindahan dan keunikan tersendiri, serta syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Nah, sampailah kita pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian semua dapat mengerti dan paham tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini. Dan jangan lupa ya anak-anak, untuk selalu menjaga kesehatan kalian dengan menerapkan protokol kesehatan dan menerapkan 5M. Untuk itu Ibu ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa